Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di tutorial untuk SPSS. Ya, kita mencoba untuk menguji instrumen. Dan pada video kali ini kita akan menguji validitas terlebih dahulu. Bagaimana caranya menguji validitas? Sangat mudah sekali di SPSS. Kita sudah memiliki alat bantu, ya. Sangat mudah sekali untuk kita menguji instrumen, khususnya validitas, reliabilitas di SPSS. Nah, terlebih dahulu kita ada data. Ini ada data yang kemarin sudah kita persiapkan, data cross-sectional. Ada X11, X12, X13. Ini merupakan sebuah item daripada variabel X1. Kemudian pula X21 sampai X24 adalah item dari variabel X2 dan seterusnya. Nah, kita juga sudah menyusun variabel view seperti ini, ya. Kemudian kita siap untuk mengolah. Oke, hal yang perlu pertama kali kita untuk mengolah data, ya. Jadi uji validitas, ya, itu antara item, ya, dan variabel harus dimasukkan secara bersama-sama. Jadi variabelnya dan itemnya atau indikatornya harus dimasukkan secara bersama-sama. Nah, hal yang paling penting adalah persiapkan data, ya, di SPSS. Kita memakai SPSS 25, adapun SPSS misal menggunakan SPSS 17, 15 ya tidak ada masalah, ya, sama saja. Ini kebetulan kita menggunakan yang terbaru. Mungkin yang terbaru ada lagi ya sekarang, ya. Mungkin yang terbaru ada lagi. Ini yang 25. Yang kedua adalah setelah kita persiapkan datanya, kemudian kita klik, ya, analyze, ya. Kemudian kita, ya, setelah analyze kemudian ke correlate, ya, correlate ini. Jadi setelah analyze yaitu ke correlate, kemudian kita klik, ya, bivariate, ya, kemudian klik bivariate. Nah, oke. Setelah itu kita masukkan variabel beserta indikatornya X11, X2, X12, X13 dan variabel X1, ya. Kita bisa ngedrag, ya, ini tahan mouse kiri, ya, tahan klik kiri pada mouse, kemudian kita drag ke sini, ya, lepas, ya. Atau bisa juga menggunakan ini, kalau kita mengembalikan ya sama, ya, atau juga kita bisa menggunakan ini, masuk, ya, sama saja, ya. Lalu kemudian sebelum kita tulis dulu, ya. Jadi masukkan item atau indikator, ya, beserta variabelnya ke dalam kolom variables. Oke, ya. Kemudian yang keempat adalah jangan lupa pula kita mencentang persen pada correlation coefficient. Jadi centang, ya, persen. Saya petik, ya, Pak. Ini nggak ada petik, nggak apa-apa, ya. Ini nggak ada petik, ya. Saya petik di sini, nggak masalah. Untuk menekankan bahwasanya centang persen, gitu, ya. Persen pada checklist, ya, kolom correlation coefficient. Ya. Kemudian yang kelima, jangan lupa kita juga centang two-tailed test of significance pada two-tailed. Ini apa maksudnya two-tailed and one-tailed? Jadi kalau di dalam penelitian saudara hipotesisnya, ini tergantung hipotesis yang diambil, ya. Katakanlah misalkan harga berpengaruh terhadap kepuasan, maka kita
pilih total. Namun apabila hipotesisnya berbunyi bahwa harga berpengaruh positif terhadap kepuasan, maka kita pilih one tail. Jadi one tail ini sudah spesifikasi atau sudah spesifik ya di dalam hipotesis kita gitu. Tatkala misalkan kita melihat bahwa promosi itu terkait erat dengan kepuasan pelanggan. Jadi kecocokan antara promosi dengan fitur yang digunakan misalkan itu berpengaruh, itu total. Tetapi tatkala itu berpengaruh signifikan positif, maka kita pakai one tail. Oke, kita karena hipotesisnya ini harga berpengaruh dengan kepuasan ya. Jadi indikator-indikatornya ini kepada kepuasan ya, indikator yang ada itu kepada indikator harga, kemudian juga produk ya, tanpa hipotesisnya tanpa diperdalam kepada Y, yang Y tadi adalah kepuasan, maka kita pakai total saja ya. Kemudian kita klik flag significant correlation. Jadi tentang ya signifikan correlation ya. Oke, kita cukup oke kan? Nah, di sini output kita. Outputnya ada item X11, X12, X13. Maka kita yang melihat ada dua parameter yang bisa kita jadikan patokan. Yang pertama adalah seek to tell ya, kemudian adalah Pearson correlation. Nah, kalau kita melihat seek to tell, maka kita akan melihat ketentuan. Jadi ketentuannya adalah ketentuan parameter ya. Kalau kita melihat seek to tell ya, maka yang pertama kita harus melihat bahwasanya signifikansi kurang dari 0,05 berarti ini adalah valid ya. Signifikansi kurang dari 0,05. Yang kedua masih ada lagi nilai Pearson correlation. Ini nilai Pearson correlation ya, harus positif ya. Oke, baru ini dikatakan valid. Nah, kalau misalkan signifikansi kurang dari 0,05 tapi Pearson correlation-nya negatif, maka tidak bisa dikatakan valid. Kalau signifikansinya lebih dari 0,05 ya, lalu kemudian Pearson correlation-nya itu positif, ya nggak bisa karena lebih dari 0,5, apalagi lebih dari 0,5 dan negatif. Jadi harus signifikansinya itu kurang dari 0,05 dan Pearson correlation harus positif, itu dinyatakan valid. Kita cek. Oke, item X11 0,001 berarti kurang dari 0,05 dan Pearson correlation 0,670 ya, ini dinyatakan valid karena positif. Dan X1.2 0,034 kurang dari 0,05 ya, 0,05 ini kurang dan ini bernilai positif, ini adalah valid. Kemudian X1.3 ini 0,002 kurang dari 0,05 dan ini bernilai positif, maka ini valid. Oke, sekarang penasaran nih, kalau one tailed gimana? Kalau one tailed, oke ya, kita analyze, kemudian kita correlate, bivariate, ini sudah masuk, kita ke one tailed, apakah sama? Kita klik OK. Nah, sama ya, sama ya, ini 0,476, ini 0,34, 0,17 ya, 0,17. Terus kemudian ini adalah 0,02, ini 0,01. Ini kalau one tailed lebih rendah ya, lebih rendah nilainya dan lebih signifikan. Artinya memang kita harapkan bahwa
bahwa indikator-indikator item ini ya tatkala one tail itu betul-betul berpengaruh sekali terhadap unsur produk ya. Jadi tatkala kita lihat saja hipotesisnya gitu ya. Kalau misalkan hipotesisnya kuat ya kita menggunakan one tail. Tapi kalau hipotesisnya tidak spesifik, mohon maaf bukan kuat atau lemah, tapi spesifik atau tidak ya. Kalau nggak spesifik ya two tail aja. Ini one tail ya, kalau ini two tail. Signifikannya juga signifikan one tail ya. Kalau ini adalah two tail. Oke, karena ini hipotesisnya adalah hipotesis yang tidak signifikan, maka kita pakai one tail. Kita konsisten ya. Yang paling utama penelitian itu adalah konsistensi. Oke, jadi ini ya untuk kita uji. Kemudian coba kita uji deh. Coba kita uji untuk X2 ya, sebagai latihan ya. Oke. Kita uji X2 berarti kita analyze, kemudian kita correlate, bivariate. Nah, item X1 1 sampai X1 ini variabelnya ini kita geser, kemudian ganti X2 titik 1 sampai X2 ini. Ya, ini itemnya kan 1 2 3 4. Ini variabelnya kita masukkan sini ya. Kemudian kita two-tailed ya, percent, two-tailed, and flag signification correlation, and kita klik OK. Kemudian, nah ini nih, 1, 2, 3, 4 ya. Oke, bagaimana ini? 0,036 ya, signifikan ya. Kemudian ini, kok signifikan, valid ya, valid ya. Kemudian 0,012 kurang dari 0,05 dan positif, valid. Nah ini ya. Ini 0,127 ya, artinya dia adalah lebih dari 0,05. Maka item X2.3 tidak valid. Juga item X2.4 ini juga 0,168 ini tidak valid. Mungkin penasaran bagaimana caranya kalau misalkan nggak valid, apakah kita bisa pakai two-tailed? Kita pakai one-tailed. Kita one-tailed-kan aja semuanya gitu ya. Oke, silakan. Nanti kan hasilnya juga nggak valid, sama. Correlate, bivariate, kemudian kita one-tailed, kemudian kita oke. Nah, hasilnya valid nggak? Oh, valid. Valid ya. Enggak valid, 0,018 ini valid, ini 0,064 ya. Ini lebih dari 0,05 nggak valid. Ini lebih dari 0,05 nggak valid. Tetap nggak valid ya. Tetap nggak valid. Maka dari itu bagaimana? Maka dari itu langkahnya kalau nggak valid ya kita tetapkan ini analisis. Kalau misalkan saudara hipotesisnya nggak spesifik ya sudah bivariate. Kemudian kita two-tailed. Oke, mau apa lagi gitu ya. Tatkala ini adalah nggak valid semacam ini, maka item X2.3 dan X2.4 dibuang. Coba misalkan kita membuang dua item ini ya. Kita membuang dua item ini, analysis, correlate, kemudian bivariate. Kemudian yang nggak valid tadi mana ini? X2.3 dan X2.4. Ini dua ini ya, kita buang. Dan kita option, enggak, sama ya, kita oke. Nah, jadi ini yang valid aja yang digunakan, 0,036 dan 0,12. Ini aja yang digunakan. Sehingga dua item tadi dibuang. Nah, itu ya. Tapi wait, tunggu dulu. Nanti kita akan uji reliabilitas. Ya kan? Nah, kalau dua item itu dibuang, bagaimana uji reliabilitasnya? Dan juga uji asumsi klasik. Oke? Berarti kita buang ya untuk... Nanti kita teruskan ini. Kita coba untuk membuang X2.3 dan X2.4. Ini clear. Ini clear. Oke, jadi yang kita gunakan adalah X2.1, X2.2, dan X2. Ini adalah untuk contoh saja tatkala ada item kasus yang dia tidak valid. Sehingga kita mencoba membuang dua item itu, yang tersisa hanya dua item ini. Nah, nanti kemudian kita coba uji reliabilitas, yaitu kita X1 dan X2. Lalu kemudian kita merambah juga ke uji asumsi klasik. Oke, demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon untuk bisa diberikan masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.